伙竟然比项圈还强！我就拿你开刀！ Yo, halo guys, kembali lagi di channel Imam Tantau di sini. Dan di video kali ini tentunya bakal melanjutkan alur cerita donghua baru yang berjudul My Journey to Otherworld part ke-13-nya. Ataupun ini adalah akhir dari season pertama. Dan untuk season kedua belum ada kabarnya ya, dan semoga saja cepat rilis. Oke, dan pastinya yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek di bawah deskripsi ya. Kita lanjut dari part sebelumnya. Setelah para tetua pergi, Patriarch pun menanyakan bagaimana kabar keluarga Chen. Kakek yang menjawab keluarga Chen sudah jatuh ketika kehilangan jeniusnya. Namun sekarang Xiaofan bisa berlatih dan juga sudah mencapai Rana Master. Mendengar hal itu, Patriarch bilang Rana Xiaofan masih rendah dibandingkan dengan ayahnya. Tapi kakek yang mengatakan di seluruh kerajaan Dao ada berapa orang yang bisa dibandingkan dengan Chen Tianchang, yaitu ayah Xiaofan. Ditambah lagi tetua yang mendengar tentang pemburuan besar. Tetua yang bertanya seharusnya Patriarch sudah mengetahui hal ini. Namun Patriarch yakin bahwa keluarga Chen berada di posisi terendah lagi. Tapi tetua yang berkata ketika pemburuan besar, Raja Binatang muncul di hutan barat liar. Ditambah lagi Raja Hewan merebut setiap inti hewan dari para keluarga. Hingga akhirnya keluarga Chen lah yang menjadi juara satu di pemburuan besar kali ini. 50了，他上位，最后结果如何？强者一般，只是将他们的兽和强这次暮云城大狩猎的第一。 Tetua yang pun berkata yang mengejutkan adalah Xiaofan, dikarenakan ia berhasil memungut 3 inti hewan. Namun Patriarch tidak yakin Xiaofan memungut inti hewan. Ia juga ragu Xiaofan memiliki hubungan dengan Raja Hewan. Terlebih lagi Xiaofan hanya ada di tingkat Master. 小凡捡兽核之时，话说小凡那与兽王有什么关系？ Di saat itu, Patriarch Baimo pun tidak akan mengingkari janjinya untuk menikahi Xiaofan dan juga Liu Li. Tapi ia hanya cemas dengan guru Liu Li, dikarenakan pastinya guru Liu Li melarang Liu Li menikahi Xiaofan. Dikarenakan Xiaofan hanya ada di tingkat Master. Sementara itu, terlihat salah satu anggota keluarga Bai. Ia pun menanyakan kepada ayahnya, sebenarnya dari mana asal-usul keluarga Chen. Ayahnya pun akan menjelaskan mengapa bisa Liu Li dipasangkan dengan Xiaofan, yaitu sebagai tunangannya. Ia menceritakan 15 tahun yang lalu satu orang di keluarga Chen, yaitu Chen Tianchang yang sangat jenius. Waktu itu keluarga Bai sedang dilanda bencana, dan Chen Tianchang pun menyelamatkan keluarga Bai sampai menjadi keluarga terhormat seperti ini. Namun semenjak Chen Tianchang menghilang, keluarga Chen menjadi jatuh. Ayahnya pun menegaskan jangan membicarakan keluarga Chen di lain waktu. Ditambah lagi jangan menjelekan Xiaofan. 记住，日后不可妄谈陈家大武王国中也算得上是最为任何修炼天赋，也不可去招惹。 Setelah hal itu, anaknya pun akan berlatih di luar. Saat itu ayahnya pun berharap anaknya akan menerobos ke master hebat. Dikarenakan ujian sekte awan hitam akan diadakan 2 bulan lagi. Ayahnya juga menyuruh ia untuk membawa pedang ketika keluar. Dan ketika keluar dari kota Dayuan, ia harus berhati-hati. Setelah hal tersebut, ia pun pergi keluar. 将此剑带上，击锤了。孩儿明白。 Namun saat itu ia bertekad akan membunuh Xiaofan. Dikarenakan telah mengambil Liu Li dan juga telah mengambil token pejuangnya yang seharusnya menjadi miliknya. Di sisi lain, Chen Lao pun sedang makan dengan lahap di rumah. Namun, ia dikejutkan ketukan pintu dari Xiaofan. Chen Lao mengatakan bahwa ia sedang berlatih. Hingga akhirnya Xiaofan pun menerobos masuk. 胖爷，哼， Xiaofan berkata semua meridian di tangan dan kakinya hampir selesai diperkuat. Kemudian Xiaofan pun mengajak Chen Lo ke Wisma Harta, yaitu untuk membeli arak. Mendengar hal tersebut, Chen Lo pun ingin buru-buru pergi, walaupun makanannya belum habis. 爷，你没事吧？没事。上次咱们去聚宝楼，你还记得吧？酒也没喝完，要不下次？回来逢醉。春风醉吗？3楼有1000两的美酒吗？胖爷，要不等你吃完？回来，快走快走。
棒爷的馋虫要出来。 Ketika di jalan, Chenlo berkata, di lantai 3 Wisma Harta juga terdapat harta pusaka. Dan nantinya, Xiaofan bisa menanyakannya jika ia tak mengerti. Tak lama setelah hal itu, Yiyan pun muncul di sana. Di saat itu juga, Lanmo pun langsung berpindah pada Yiyan. Terlihat Chenlo pun tidak terima, ia masih dipanggil paman oleh Yiyan. Setelah hal itu, Xiaofan mengajak Yiyan pergi bersama ke Wisma Harta. Namun di tengah jalan, orang dari keluarga Bai memantau Xiaofan. 嫣儿，你也去聚宝楼？走吧。小凡，凡，你总算出门了。 Terlihat Lanmo bilang bahwa ada yang mengikuti Xiaofan. Xiaofan pun menduga orang itu adalah pembunuh dari keluarga Xiang. Setelah di dalam Wisma Harta, Xiaofan mengatakan kepada Chenlo bahwa ada laki-laki yang mengikutinya. Mendengar hal tersebut, Chenlo menduga bahwa laki-laki itu menyukai Xiaofan. Sementara itu, di luar, tuan muda keluarga Bai pun akan mempermalukan Xiaofan dengan uang yang ia punya. Kemudian, ia pun akan naik juga ke lantai 3. Namun, saat itu ia ketahuan oleh Chenlo. Chenlo mengatakan agar tuan muda tidak makan jeruk sesama jeruk, dikarenakan Xiaofan adalah laki-laki. 你说啊，你早点死了这条心吧。你跟着我们所谓何事？难道？ 要不是在聚宝楼，我早就对你。 Terlihat di lantai 3, Xiaofan menanyakan di manakah membeli arak pada Chenlo. Tapi Chenlo baru muncul di sana dan ia mengatakan ia baru saja menghentikan orang yang mengikuti Xiaofan. Setelah hal itu, pelayan di sana menjelaskan bahwa ini adalah arak terbaik di kota Muyun dan ternyata harganya adalah 1000 perak untuk satu kendinya. 在我们暮云城分部中，也仅剩两位小哥真是有眼光，这是王城最有。小凡，一谈， Namun tiba-tiba saja tuan muda keluarga Bai pun meremehkan keluarga Chen yang pastinya tidak akan mampu membeli arak ini. Pelayan pun berkata agar tuan muda tidak membuat masalah di Wisma Harta. Tapi tuan muda bilang ia juga akan membeli arak ini. Mendengar hal itu, tampaknya Chenlo menjadi sangat marah. 看，就凭你们买得起春风自。 Kemudian tuan muda akan membeli satu kendi arak. Tapi pelayan mengatakan bahwa arak ini tidak dijual eceran. Sementara Xiaofan akan membeli 3 kendi arak ini memakai inti hewan. Saat itu pelayan pun akan mengecek inti hewan ini untuk memastikan harganya. 是的，不行就让开吧。这春风醉我们买了。你买得起？人验证下售盒的价值。 Namun lagi-lagi tuan muda meremehkan Xiaofan dikarenakan Xiaofan mendapatkan inti hewan ini dengan memungutnya. Kemudian setelah mengeceknya, harga inti hewan Xiaofan bernilai 356 perak. Setelah hal itu, Chenlo pun mengusir tuan muda dikarenakan tuan muda tidak mampu membeli 3 arak ini. Ditambah lagi, Yiyan juga tidak mengenal tuan muda tersebut. 嫣儿，你认识他吗？ 叔叔还离谱啊！ Tapi pelayan mengatakan dilihat dari sarung pedang tuan muda, ia dari keluarga Bai. Kemudian ketika akan pergi, Lanmo pun menyuruh Xiaofan untuk pergi ke ujung, dikarenakan di sana ada barang bagus. 哪里得罪败家了吗？小凡，走吧。都来了，再看看吧。那里有个好东西。不愧是聚宝楼，竟然有这么多。就是太贵了。到头了。 Setelah sampai di ujung, ternyata ada sebuah pedang rusak di sana. Yiyan pun menanyakan apa yang bagus dari pedang rusak seperti ini. Pelayan pun berkata harga pedang tersebut adalah 3.000 perak. Mendengar hal itu, Xiaofan pun heran mengapa pedang rusak seperti ini mahal sekali. Pelayan pun mengatakan pedang ini diwariskan oleh pemilik Wisma Harta sebelumnya. Tapi ia tidak mengetahui kegunaannya. Hingga akhirnya Xiaofan pun membeli pedang tersebut. Sementara Chenlo dan Yiyan akan pergi terlebih dahulu. 我去楼下等你。
Setelah hal itu, Xiaofan bertanya kepada Lanmo, apakah Lanmo menipunya dengan membeli pedang rusak ini. Kemudian Lanmo pun menyalurkan kekuatannya pada pedang tersebut, dan tiba-tiba saja pedang itu menghancurkan meja di sana. Namun Lanmo mengatakan dengan kekuatan Xiaofan sekarang, Xiaofan tidak bisa memakai pedang ini. Bahkan Raja Master Dunia pun tidak akan bisa mengeluarkan kekuatan pedang ini. Mendengar hal itu, Xiaofan pun langsung membuangnya. Tapi Lanmo berkata, setidaknya pedang ini lebih tajam dari pedang biasa. 3000两白花了。丢了干嘛？项目我什么没他介意啊？不走？ Sementara itu di kedai, Tuan Muda pun menanyakan apa mereka pernah mendengar Xiaofan dari keluarga Chen. Tapi dua wanita itu justru mengira Tuan Muda bertanya seberapa tampan Xiaofan sebagai promotor keluarga Chen. Tuan Muda bilang Xiaofan hanya hebat dengan mukanya. Mendengar hal itu, dua wanita itu pun menjadi marah. Tapi ia mengatakan bahwa Xiaofan memungut 3 inti hewan, yaitu di pemburuan besar tanpa melakukan apapun. 以1人阵亡为代价，才猎杀掉一头4级。什么？他捡了3颗兽核，不的就捡了3颗兽核，简直过分！ Terlihat pelayan pun bilang bahwa baju Tuan Muda kotor. Dan ketika Chen Lo dan anggota keluarga Chen muncul, Tuan Muda berkata Chen Lo lah yang telah mengotori bajunya. Terlihat dua wanita itu pun mendengar bahwa Chen Lo sudah menerobos ke master hebat. Ditambah lagi mendapatkan hewan pendamping. 陈洛是陈家的天才，要强。 Kembali kepada Chen Lo, ia menjelaskan bahwa ini adalah arak angin semi yang berusia 50 tahun. Ia juga bilang ini adalah 3 kendi terakhir yang ada di Wisma Harta. 这是50年的春风段。什么？王爷，你什么意思啊？难道你这才来的？我听说聚宝楼3楼上有起春风醉，胡吹大气。 这就是聚宝楼中最后3坛50年。 Terlihat Chen Lo juga menceritakan, di saat ia membeli arak ini, ia bertemu orang konyol yang berniat merebut araknya. Mendengar hal itu, Tuan Muda pun menjadi sangat marah. Hingga akhirnya ia pun menemui Chen Lo. 在聚宝楼中还有人想和我，面生得很，不过看他这身，陈家这几年落魄了，是个人都能欺负。公子， Namun ketika itu Chen Lo bilang orang inilah yang ingin merebut araknya. Ditambah lagi anggota keluarga Chen lainnya berkata bahwa Tuan Muda selalu mengikuti Chen Lo. Mendengar hal tersebut, Tuan Muda pun langsung saja menghancurkan 3 kendi arak dan ia juga menyerang Chen Lo. Terlihat Chen Lo pun tidak bisa melawan dikarenakan Tuan Muda lebih kuat daripada Xiang Quan. Terlihat orang-orang di sana juga menikmati pertunjukan ini. Sementara Tuan Muda bilang ia tidak terima dikarenakan Chen Lo telah menghinanya. Namun ketika Tuan Muda akan menyerang Chen Lo kembali, muncullah bos kedai yaitu Linggang. 我就拿你开刀！公主不在，怎么一直未察觉？还不配！住啊，林叔。 Hingga akhirnya Tuan Muda pun pergi dikarenakan Linggang mengatakan agar tidak membuat masalah di kedainya. Kemudian Chen Lo protes dikarenakan araknya telah dihancurkan oleh Tuan Muda. Mendengar itu, Linggang pun mengatakan ia akan menggantikan dengan arak yang lainnya. 怕你似的。可是，小二，上酒的酒香，真的是春风醉。陈洛，你这小子已经好久没来。 Saat itu, bos kedai juga memuji Chen Lo yang nampaknya menjadi lebih kuat. Tak lama setelah hal itu, Xiaofan pun akan naik ke atas. Dengan marah, ia berkata, siapa yang berani menghancurkan arak angin seminya? Oke guys, itu adalah dari My Journey to Otherworld part ke-13-nya. Dan untuk part selanjutnya, itu menunggu season 2-nya, oke? Dan ketika nanti season 2 muncul, pasti admin rekap ya. Oke, dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Admin juga mendoakan semoga kalian baik-baik saja dan juga sehat-sehat buat keluarga di sana, oke? Pastinya agar tidak ketinggalan setiap notif berikutnya, yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye-bye.